Halo, Ko. Iya, Yong. Iya. Ko, bisa bantu kok malam ini, Ko. Jadi hosting. Tak coba ya. Itu tengah-tengah. Slide-nya wis tahu linknya ya? Nggak tahu aku. Saya ciluk. Ada di WA. Halo, Juliana. Halo, Ko. Yo, sorry. Lagi OTW. Oh, nggak apa-apa. Tadi di tengah jalan sama Nera bilang nggak bisa, ya balik lagi nih. Oh, jadi Koko sebenarnya mau itu ya? Maksudnya ada di rumah duka. Bentar. Nanti belum masuk ah. Di jalan, Berarti apa? Sama Nera bisa toh? Kan Koko cuma hanya buka room toh? Kenapa? Ko Yong hanya buka room atau gonna ini slide-nya pertanyaan itu yang bingung. My goodness, Kumul itu ya kuliah ya, Kumul ya? Iya. Sebentar. Masih baru pulang ini. OTW. Koko lagi driving dah? Lagi driving. Okay, then you focus on driving first. It's okay. Iya, Om. Bentar. Yo, bye-bye. Halo. Aduh, pas baru pulang. Iya, pas. Bentar. Tapi aku pikir sama Nera. Ternyata dia mendadak bilang nggak bisa. So gimana? Ntar aku sharein cari slide-nya ya. Ntar YouTube-nya juga belum dikonfig. Sama Nera Wija di rumah duka udah nungguin. So gimana bagusnya, Go? Ya nggak apa-apa, jadwalnya udah di-share ya. Siapa yang bantu dong? Ini Ko Kristo mau nyoba nih.
Halo Jul. Halo Ko. Ini sudah Ini cukur rambut. aku sambil dengar Sayali. Oh Kristo, ya bantu ya. Kita coba sih, Yung. Aku nggak ngerti soalnya, Yung. Kita share ikonnya kok di grup slide. Di email aja, Yung ya. Tak save di. Aku soalnya pakai desktop ini. Oh, desktop. Udah jam 7 loh. Iya, saya baru nyampe rumah. Bante juga Dian belum ya? join. Dina atau Dian ya? Dina ya? Nah, Dina. Dita apa? Dita itu. Dita. Oh, Dita ya? Iya. Selamat malam. Selamat malam. Siapa ini? Oh, Dita. Kumul masuk tuh, Ko. Umul masuk ya. Oke. Saya baru selesai acara yang ini apa? SPMBI. Saya tinggal mandi berangkat, tiba-tiba sama Naira bilang nggak bisa, pulang lagi. Untung dekat-dekat ya, Ko ya? Iya, Jember kan nggak macet, bisa ngebut. Slide-nya sudah, Yung. Saya tak golek kok. Saya tas buka laptop Kumul iki. loh. Ada sekarang ya? Nah, ini ada Kominfo ya. Nah, Kominfo. bisa ditinggal nggak? Sik. Nggak usah datang, nggak apa-apa. Besok aja datang ya. Masuk suaranya. Saya galau nih. Saya bingung. Aku lapor. Tapi kata kamu udah mulai kerja lagi. DBA nggak apa-apa, Yung. Apa aku? Kamu nggak boleh. Sik, Dani. Tak nyari lagu nih. Kamu nggak boleh. Bente rupanya lali gak sidrung lagu. Aku apa boleh. Nanti kau bicarain. Kami ibu ay sudah ngomong. Nanti Kominfo sing bicara. Kalian biasa bantai lah. Ya Bante biasanya tidak ditelepon lupa. Matang ya. Ya tadi nggak nelpon. Lalu tadi selesai 6:30 acara itu SPMBI. Nanti di Jember, dah, Yung. Di Surabaya di Damadipa. Tak share di grup itu kok nih slide. Oh ya, sik. Tak. Halo Bante. Ya, Bante belum join di ini Masa Kaca Bante. Saya belum dapat progresnya, di mana-mana nggak ada, saya cari Wah. Mas ya. Walah. Saya tak kirimin.
Ya enggak? Saya baru Ada selesai, baca enggak? ada, barusan selesai itu apa acaranya yang SPMBI itu Bante. Broadcastnya kok nggak boleh. Ya Bante tak kirimin Bante. Ya. Makasih. Bante ini belum dapat broadcast. Agak molor nih, molor sedikit. Apa lo? Saya belum share juga, lupa. Boleh share screen harus nge-save dulu di anu ya Yung ya, nggak bisa kalau nggak ya. Dari laptop iso langsung. Langsung filenya aku buka dari mana? Di Google. Iya, coba tak bantu Seko ya, gak apa-apa. Keluar ya. Keluar, cuman harus di present, control F5 atau view, klik presentasi. Terus gedein aja gimana Yung? Di itu, ketik view terus presentasi. Presentasikan. Presentasikan. Bukan, sing itu di tampilan, file edit tampilan. Di Zoom-nya apa di mana ya? Di ini PowerPoint nih, di Google Slide. Di Google Slide. Tak pencet apa? Presentasikan gitu. Udah Yung. Nggak bisa penuh ya? Nggak bisa maximize. Bante wean, wis tak dorot akhirin. Ini kok nggak keluar ya? Halaman 2 nih ya. Coba aku request Padahal aku udah share ini. di accept. Nah. Tak live no Seko ya. Tak apa-apa, tak bantu Seko. Aku rodok telat gak apa-apa. Oh. Nanti wes masuk tak go? Udah masuk. Tete Jabunyo. Halo Bante. Selamat malam Bante. Tes dulu. Namo Buddhaya Bante. Jangan bosan sama last Saturday it's me, this Saturday it's me. Bandami Bante. Selamat malam. Ya, Backgroundnya gorden tak tuh.
Apa? Aduh. Gorden ya, Bante Gorden ya. Hah? Putih atau Dari gorden? tembok putih Pakai batik. virtual background. Oke, saya save dulu ya partisipannya. Bukannya terlambat ya? Masih sedikit. Saya sudah perjalanan ke rumah duka sama Nerabi, nggak bisa balik lagi. Oh, gitu. Ke Cele. Gitu ya. Bila kehidupan ini sempurna, Putar lagu-lagunya kok biar takut menghadapi samsara. Namun Kayaknya Bante backgroundnya kelihatan gorden, mau di move agak. kebodohan Gak apa-apa ta? ini Ada menghalangi ada setiap gorden. langkahku Gak di apa-apa ta? dalam Dicoba. drama. Gak bisa ya Bante. Mampukah Nah, aku gitu, oke. menjalani Apa yang tidak semua sekarang. seperti yang telah Selamat disabdakan yang Buddha? Bila kepandaian prasyarat utama, pupuslah harapanku dalam menggapai cita bersamamu. Ku tak takut bahaya dalam sila yang ku hayati sepenuh hati. Belum mandi sampai Setiap hari bersamamu, boleh izin mandi dulu nggak? menemukan jati diriku. Bersamamu ku tak gentar hadapi semua hinaan, celaan dan caci maki. Kegigihan, ketaatan dan keyakinanku jadikanku sejajar di antara 10 siswa terbaikmu. Mampukah aku menjalani semua seperti yang telah disabdakan
sabdakan yang Buddha, bila kepandaian prasyarat utama, pupuslah harapanku dalam menggapai cita. Bersamamu ku tak takut bahaya, dalam sila yang ku hayati sepenuh hati, sehelai kain putih yang ku asah setiap hari. Bersamamu ku temukan jati diriku, bersamamu ku tak gentar hadapi semua hinaan, celaan dan caci maki. Kegigihan, ketaatan dan keyakinanku jadikanku sejajar di antara 10 siswa terbaikmu. Siswa terbaikmu. Siswa Baik, Sugihontu, yang saya muliakan, yang mulia Bante, yang luhur Samanera, yang luhur Ratasilani, yang saya hormati Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekali, sedama yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya Juliana sebagai moderator malam hari ini mengucapkan selamat bergabung bagi Anda yang telah join baik melalui Zoom atau YouTube pada Dhamma Sakaca Online episode yang ke-170 yang dipersembahkan oleh Vihara Dhamma Metta Jember dan Vihara Dhamma Harja Banyuwangi. Nama budaya yang mulia Biku Teja Puno Mahatera, terima kasih telah berkenan mengisi acara malam hari ini, Sabtu 14 November 2020, Dhamma Sakaca Online yang ke-170 dengan topik Cinta Kasih Pelindung Dunia. Sebelumnya saya akan membacakan petunjuk Dhamma Sakaca Online. Oke. Ya, yang pertama, acara berlangsung pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Partisipan dipersilakan untuk memilih posisi duduk yang sesuai. Kemudian narasumber malam hari ini yang mulia Biku Teja Puno Mahatera akan menguraikan materi dalam durasi lebih kurang 60 menit dan juga sesi pertanyaannya 60 menit. Selanjutnya, partisipan dipersilakan untuk bertanya saat sesi tanya jawab dengan raise hand atau via chat disampaikan ke operator pertanyaan. Partisipan yang di YouTube bisa mengetik pertanyaan di live chat. Apabila waktu sudah habis, sesi pertanyaan diakhiri dan dilanjutkan dengan berbagi jasa kebajikan atau patidana. Ya, profil dari Yang Mulia Biku Teja Puno Mahatera, penabisan Samanera, Pabaja, nama penabisan Teja Puno, tempat penabisan Wat Tumpo, Bangkok, Thailand, tanggal penabisan 10 Mei 1998, pukul 10:18 waktu Indonesia Barat. Nama penabis Upajaya Praraja Panya Wisarat, nama guru pembimbing atau acarya Prakru Dhamma Prawedi. Next, penabisan Biku Upasampada, nama penabisan Teja Puno, tempat penabisan Wat Tumpo Buriram, Thailand, tanggal penabisan 10 Mei 1998, pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Nama penabis Upajaya Praraja Panya Wisarat, nama guru penabisan Kamawacarya Prakru Dhamma Prawedi, nama guru pembimbing Anusawanacarya Pra Acran Jirawat. Oke. Untuk itu, tanpa memperlama waktu lagi, mari kita bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Teja Puno Mahatera. Silakan Bante. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan, dan nanti juga tidak akan
banyak-banyak menyampaikan materi pada kesempatan ini. Tapi yang tidak banyak semoga membawa manfaat. Yang lebih penting dari semuanya memang bukan hanya materinya, tapi isinya. Kalau ada orang mengatakan itu bukan yang penting ngomong, tapi ngomonglah yang penting-penting. Bukan yang penting ngomong, tapi ya ngomonglah yang penting-penting. Nah, coba untuk kita membahas. Dharma ini kan sebenarnya ini dua saudara sekalian. Dharma itu adalah hidup kita. Kita membicarakan tentang kehidupan kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita mencapai tujuan kehidupan kita. Yang artinya kita yang menjalani kehidupan ini, kita yang juga mempertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan apapun yang kita lakukan di sepanjang waktu kehidupan kita. Tentu kita semuanya mencintai, menyayangi kehidupan ya. Itu adalah mencintai, menyayangi hidup kita sendiri, kita mencintai, menyayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mencintai, menyayangi semua makhluk di alam semesta yang ada. Kita mencintai, menyayangi itu tanpa membeda-bedakan. Tidak pilih kasih ya. Tapi bagaimana kita bisa mencintai semua orang kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri? Bagaimana kita mencintai pasangan hidup kita kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa mencintai orang-orang di sekeliling kita kalau kita tidak bisa mencintai kita sendiri? Pernah kemarin kami sampaikan bahwa kita ingin hidup damai, tapi kedamaian itu tidak akan bisa diwujudkan oleh orang yang tidak damai. Jadi kalau kita memang mau mewujudkan kedamaian, utamanya adalah menciptakan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Cinta kasih yang diajarkan oleh guru agung kita bukan semata-mata cinta kasih yang kita pancarkan kepada pasangan hidup kita. Bukan cinta kasih yang kita pancarkan, yang kita berikan kepada orang yang sepandangan, sepemikiran, sependapat, atau sekeyakinan dengan kita. Kita memiliki cinta kasih bukan kepada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Ini kalau namanya cinta kasih seperti itu, namanya cinta kasih yang pilih kasih. Tapi kita memiliki cinta kasih yang kita kepancarkan kepada semua orang, semua makhluk tanpa pilih kasih. Bagaimana kita caranya mencintai, menyayangi semua makhluk tanpa pilih kasih? Contoh perumpamaannya gampangnya gini, Ibu acara sekalian. Ada satu cerita di zaman dulu, ada seorang raja. Raja ini matanya sakit. Pergi kemana-mana, ke dokter, ke tabib, ke orang-orang pintar di kerajaannya tidak bisa menyembuhkan sakit mata dari sang raja. Tapi begitu suatu saat ada seorang bijaksana datang ke kerajaan, menyampaikan bahwa raja sakitnya akan bisa sembuh apabila setiap hari, setiap waktu melihat kehijauan, warna-warna hijau. Karena namanya seorang raja, akhirnya memerintahkan sesuai dengan apa yang petunjuk berikan kepada beliaunya. Memerintahkan kepada semua apapun yang ada di istana, di sekelilingnya, dicat warna hijau. Yang terjadi bagaimana? Kan tidak semua orang suka warna hijau. Sehingga akhirnya terjadi berbagai macam permasalahan. Konflik karena warna. Nah, kemudian suatu saat orang bijaksana ini datang karena melihat kehebohan yang terjadi karena percekcokan masalah warna. Supaya warnanya
hijau semua, supaya matanya sembuh, raja memerintahkan untuk semuanya dikasih warna hijau. Sehingga karena itu menimbulkan permasalahan baru di dalam istana. Akhirnya begitu orang bijaksana tadi datang, beliau menyampaikan, bukan dengan cara demikian sang raja, untuk supaya sang raja bisa melihat warna hijau. Tetapi sang raja cukup menggunakan kacamata hijau, maka semuanya akan nampak hijau. Nah, apa hubungannya dengan cinta kasih? Yang kita harapkan bisa menciptakan kedamaian, menciptakan kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan, bahkan dikatakan bumi bagaikan di surga. Apa hubungannya? Cinta kasih yang kita sampaikan ini bukan hanya sekedar kita sampaikan dan kemudian kita menyampaikan kepada orang lain. Bukan setelah mengetahui kita sampaikan kepada orang lain. Tetapi setelah kita mengetahui tentang cinta kasih ini, kita praktekkan, kita laksanakan di dalam diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Banyak orang setelah mengetahui tentang hal-hal yang benar, beserta dengan berbagai macam manfaat-manfaat yang diberikan apabila kita melakukan hal yang benar itu, hanya sekedar menjadi penyambung lidah, penyambung berita, kabar, ajaran benar. Sehingga akhirnya dia sendiri juga tidak mendapatkan manfaat dari kabar berita indah tentang ajaran yang benar itu. Karena setelah dia mengetahui, entah itu dengan membaca atau mendengarkan, akhirnya disampaikan kepada orang lain. Dia sendiri tidak mendapatkan manfaat dan tentunya kata-katanya juga tidak akan menjadi indah karena dirinya sendiri belum melakukan itu. Hiduplah dengan penuh dengan cinta kasih, tetapi akhirnya dia keluar kata-kata kasar, perilaku yang buruk, melukai, menyakiti orang lain. Kata-kata yang menyampaikan tentang kita harus memiliki cinta kasih supaya hidup rukun, hidup damai, itu tidak menjadi indah. Karena dirinya sendiri tidak melakukan, tidak melaksanakan itu. Maka, kalau kita tahu misalnya, cinta kasih ini akan membawa kedamaian bagi diri kita. Akan membawa kedamaian bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi bangsa negara, dan bahkan bagi dunia ini. Begitu bisa membawa manfaat sedemikian luasnya, sedemikian luar biasanya, maka kita praktekkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita. Sehingga karena orang-orang itulah yang menyebabkan perubahan yang menjadi lebih baik akan bisa terwujud. Karena perilaku-perilaku yang dengan penuh cinta kasih. Untuk apa sih kita harus hidup dengan cinta kasih? Manfaatnya, Ibu Bapak sekalian. Kita ini kalau melihat dari berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada, banyak sekali perbedaan yang ada yang kita miliki. Yang kalau kita semuanya tidak menyadari bahwa kita tidak akan bisa hidup rukun, tidak akan bisa hidup damai kalau mempermasalahkan itu semua. Yang artinya kita harus belajar untuk hidup damai dengan diri kita sendiri dengan menerima perbedaan yang ada. Ya, memang bukan hal yang mudah. Bisa mencintai, bisa menyayangi orang yang misalnya melakukan hal yang buruk. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita mencintai, menyayangi orang yang baik sama kita, ya biasa-biasa saja saya rasa. Tapi kalau kita bisa memperlakukan orang lain yang melakukan diri kita dengan buruk, dengan cinta kasih, saya rasa itu adalah hal yang luar biasa. Ini adalah praktek cinta kasih yang kita praktekkan dalam diri kita sendiri.
Siapa sih orang yang tidak ingin hidupnya bahagia? Semuanya ingin hidupnya bahagia. Dan kebahagiaan itu bersumber bukan pada hal-hal yang ada di luar diri kita. Walaupun kebanyakan pada umumnya, orang selalu beranggapan bahwa akan hidup bahagia kalau saya memiliki harta melimpah. Saya akan bahagia kalau memiliki rumah yang mewah. Saya akan bahagia kalau memiliki mobil yang mewah, yang bagus misalnya. Saya akan bahagia kalau memiliki kedudukan, jabatan, memiliki pengikut, memiliki ini dan itu, semua yang bersifat duniawi. Orang selalu berpikirnya demikian. Sehingga karena semua kebanyakan berpikirnya demikian, orang semuanya fokus konsentrasi mencari itu semua. Sampai sikut-sikutan, sampai gegeran, sakit hidupnya tidak rukun, tidak damai, tidak bahagia lagi. Walaupun kita juga tahu sebenarnya itu semuanya bukan tujuan hidup ya. Mana ada orang punya tujuan hidup hanya untuk mengumpulkan kekayaan materi duniawi yang nyata-nyata pada saat meninggal dunia tidak bisa dibawa. Jadi kita semuanya ingin hidup damai. Kita semuanya ingin hidup rukun, hidup bahagia. Tapi yang harus kita ketahui, kerukunan, kedamaian, kebahagiaan, itu bukan terletak di luar kita, terletak di dalam diri kita. Sama seperti yang tadi di depan sudah saya katakan, kedamaian tidak akan bisa terwujudkan oleh orang-orang yang tidak damai. Yang artinya kita harus mampu menciptakan kedamaian yang ada dalam diri kita sendiri. Mungkin kita mengatakan, wah semuanya kan sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Ada kata-kata yang pernah saya baca, berbunyi begini. Tuhan sendiri tidak akan membantu, tidak akan menolong umatnya yang tidak berusaha mengatasi kesusahan, kesulitannya sendiri. Jadi Tuhan saja tidak akan membantu orang yang tidak mau membebaskan penderitaannya sendiri. Yang artinya bahwa kitalah yang harus berusaha, bukan menyerahkan diam dengan kondisi yang ada, ya biarkan terjadi begitu saja. Bukan begitu. Kita ingin hidup damai. Bagaimana caranya? Cobalah kita mempraktekkan, melaksanakan ajaran yang kita yakini itu ke dalam diri kita. Kalau kita bisa diam dan kemudian pikiran kita menjadi tentram, lakukanlah itu. Kalau kita bergerak begini begitu, ya tentu saja tidak akan membuat kedamaian itu terjadi. Tidak mau diam, tapi melakukan tindakan-tindakan yang keluar gitu kan, yang berimbas kepada orang lain. Ya karena orang lain itu ada yang kita lakukan begitu mau, ada yang enggak yang diperlakukan begitu tidak mau. Gitu. Dengan perlakuan-perlakuan yang buruk. Pernah juga Ibu saudara sekalian mungkin membaca bahwa seperti apa kita ingin diperlakukan, maka seperti itulah hendaknya kita memperlakukan. Mari kita menciptakan kedamaian dunia kita dengan memulai menciptakan kedamaian di dalam dunia pikiran kita, dunia hidup kita. Jadi kita sendiri yang harus bisa mengalahkan marah, benci, jengkel, sakit hati, dendam. Karena apa? Buddha pernah menyampaikan bahwa kalau ada orang yang masih memiliki pikiran seperti itu saja, maka kebenciannya tidak akan berakhir dalam dirinya. Kalau ada orang yang memiliki pikiran, dia menghina saya loh, dia melukai saya loh, dia merampas milik saya loh, dia merampas hak-hak saya loh. Kalau ada orang yang memiliki pikiran rumong soni koyok ngono, dia merasa seperti itu diperlakukan begitu, merasa tersolimi padahal tidak ada yang menyolimi misalnya. Itu orang itu sudah tidak hidup dengan kedamaian. Kebenciannya akan tersulut bagaikan bara api yang kena minyak yang dapat percikan api, atau api yang mendapatkan percikan
minyak, langsung semakin membara. Lawang tidak diapa-apain aja sudah membara, apalagi kena percikan minyak, semakin membara. Karena rumongso ini dirinya dilukai, dihina, disakiti segala macam. Di dalam diri orang seperti itu sudah tidak ada kedamaian. Tapi kalau kita sudah tidak ada pikiran begitu, kayak gong pecah, dipukul itu tidak akan menimbulkan bunyi seperti yang kita harapkan. Jadi kita berusaha untuk menyadari, mengerti, memahami tentang hidup kita sendiri. Kalau kita ingin hidup bahagia, maka carilah ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita ingin menciptakan kedamaian di luar, mulailah dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, mari kita memperlakukan orang lain dengan baik. Kita ini kadang-kadang mengharapkan kita diperlakukan dengan baik oleh orang lain, tapi memperlakukan orang lain tidak baik. Sehingga akhirnya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya pengennya damai menjadi tidak damai. Intinya bahwa permasalahan kita itu ada dalam diri kita, saudara sekalian. Itu waktu tidak lama. Tapi kalau kita mengerti tentang hal yang benar dan kemudian berusaha untuk mempraktekkan, melaksanakan dalam kehidupan kita, kalau yang kita praktekkan itu benar, pasti akan menciptakan kedamaian dalam diri kita, kebahagiaan di dalam diri kita. Tapi kalau yang kita yakini, yang kita pelajari, yang kita praktekkan itu tidak benar, ya tidak akan membuat damainya diri kita, bahagianya diri kita. Dong dirinya sendiri saja tidak damai, gimana bisa menciptakan negara yang damai, dunia yang damai? Tidak akan mampu. Nah, maka permasalahan dimulai dari diri kita sendiri, dan dari diri kita sendiri pula kita harus menyelesaikannya. Dengan cara apa? Dengan kita mempelajari ajaran-ajaran keyakinan, dan dengan penuh kesadaran berusaha untuk mempraktekkan, melaksanakan di dalam kehidupan kita. Intinya di dalam pikiran, Ibu saudara sekalian. Kenapa? Karena tutur kata perilaku kita itu adalah cermin dari apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi kalau di dalam pikiran kita saja sudah muncul hal-hal yang buruk, maka secara otomatis tutur kata perilaku kita juga akan buruk. Buruknya pikiran dari mana? Buruknya pikiran kita ini karena kita itu memiliki kesadaran yang tidak baik, kesadarannya lemah, lengah di dalam menggunakan indria-indria kita. Nah, kalau kita memiliki kesadaran yang baik dalam menggunakan indria kita, ya kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang ada di luar diri kita. Jadi kayak misalnya perumpamaannya ginilah, perumpamaannya minuman ini. Walaupun ditaburin debu, dilemparin debu, ya air dalam botol ini tidak akan kotor. Ya kita bisa enggak seperti itu? Kalau kita memiliki kesadaran yang baik, bisa. Tapi kalau kita tidak memiliki kesadaran yang baik, tidak bisa. Kenapa? Kelengahan, kelemahan dalam kesadaran kita ini menjadi celah, ini menjadi pintu untuk hal-hal buruk masuk. Sehingga akhirnya muncullah itu ketidakpuasan kita, kejengkelan kita, kemarahan kita. Yang akhirnya membuat kita sendiri tidak bahagia, kan? Tidak damai, kan? Kalau kita sudah tidak damai, tidak bahagia, bagaimana? Karena adanya munculnya api kebencian tadi, kejengkelan, kemarahan tadi. Yang muncul kemudian adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk. Kalau yang mendengarkan tidak sadar, bisa kesulut juga. Tapi kalau yang mendengarkan sadar, ya mungkin dibilang, biarlah anjing menggonggong, kapilah berlalu. Biar saja orang mengeong, menggonggong, tapi ya itu urusan dia. Tapi kalau tidak,
orang yang menyampaikan kemarahan, kebencian, kejengkelan melalui kata-kata yang buruk, yang kasar, yang bisa menimbulkan percekcokan, dan didengar oleh orang yang juga tidak memiliki kesadaran yang baik. Akhirnya dampaknya bagaimana? Orang itu juga tersulut. Bisa diibaratkan kuman menebar mengenai orang yang juga dalam kondisi tidak sadar. Terjangkit juga, tertular juga benih-benih kemarahan, kebencian, kejengkelan, sakit hati. Sekali diulang, didengarkan. 2 kali tertanamkan. 3 kali mencengkeram. 4 kali menguasai. 5 kali memperbudak. 6 kali bisa saja diucapkan, dilakukan. Karena apa? Tersulut itu. Sekali, 2 kali ditanam, lama-lama ya kebencian yang kita sampaikan itu bisa membuat orang itu hidup juga dengan penuh kebencian. Ini namanya penyakit menular, ditularkan. Tapi kalau seumpamanya kita ini memiliki kesadaran yang baik, ya diibaratkan tadi gelas tadi, air dalam gelas. Mau dilemparin kayak apapun di dalamnya tetap aja bersih. Ya kan? Tidak akan terpengaruh. Ya biarin aja yang di luar tetap di luar. Saya tidak akan mau menggadaikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan batin saya dengan hal-hal yang di luar diri saya. Mau dengan apapun itu, ya saya tidak akan mau menggadaikannya, menukarkannya. Akhirnya kita tetap hidupnya tenang-tenang aja, damai-damai saja. Sehingga yang terjadi bagaimana? Karena pikirannya tenang, damai, bahagia, ya dia bisa berpikir dengan bijak. Dia menyampaikan kata-kata yang bisa menenangkan, menguraikan, menyejukkan, mendamaikan, kayak gitu kan. Diri kita sendiri sudah damai, orang lain juga mendengarkan apa yang disampaikan juga sejuk, damai. Dia mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Artinya itu semuanya kembali pada pribadi kita. Bagaimana kita ini turut serta berperan menciptakan kedamaian. Bagaimana kita turut berperan menciptakan kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan untuk supaya kita sama-sama tinggal di dunia yang sama dengan bahagia. Nah, ini semuanya olah batin, olah rasa, spiritual yang kita perhatikan, rohani kita yang kita perhatikan. Nah, begitu kita bisa sudah mampu mengikis itu semua dari diri kita, hal yang buruk dari diri kita, tentu dari situ mulailah kita itu memiliki tutur kata perilaku yang baik. Nah, makanya di dalam diri orang yang memiliki cinta kasih, yang mampu menanamkan cinta kasih dalam pikirannya, berkembang cinta kasih dalam dirinya, kemudian mampu mewujudkan dalam tutur kata perilaku yang juga penuh dengan cinta kasih. Dimanapun keberadaan orang ini akan membawa ketenangan, kesejukan, kedamaian. Dimanapun dia. Mau kemanapun dia pergi, dia akan diterima dan bahkan mungkin bisa diharapkan kehadirannya oleh orang lain di tempat lain. Karena apa? Dia membawa ketenangan, membawa kesejukan. Umpamanya ginilah, kalau kita ini ingin disukai semut, perumpamaannya, jadilah gula dan tidak perlu promosi juga bahwa kita ini manis. Begitu kita meningkatkan kualitas kemanisan kita, maka semut-semut atau binatang-binatang yang suka manis dia akan datang sendiri. Lawang kita ini kadang-kadang, mohon maaf, ceritanya ini kita menjadi orang yang tidak manis, tapi promosi kemana-mana, ini loh saya ini manis, oh saya ini begini begitu, promosi ke sana kemari, padahal sesungguhnya tidak demikian. Ya walaupun promosi akhirnya kan tidak banyak yang tertarik untuk mencicipi.
kalaupun ada yang mencicipi pasti kapok dan kemudian tidak mau lagi gitu kan. Nah, maka di sini kita perlu untuk meningkatkan spiritual kita, menciptakan kedamaian di dalam diri kita dengan cinta kasih yang kita terus pupuk, terus kita kembangkan. Ini semata-mata sesungguhnya bukan untuk orang lain. Ini kita lakukan sesungguhnya semata-mata untuk membebaskan diri kita dari penderitaan kita karena marah, benci, jengkel tadi. Siapa sih yang tidak menderita karena kemarahan, kebencian, kejengkelan, dari melihat apa yang tidak sesuai, mendengar apa yang tidak sesuai, merasakan yang tidak sesuai dengan keinginan. Tapi kalau kita bisa menerima itu semua, kita bisa hidup damai. Lebih-lebih kalau kita bisa ada upaya-upaya supaya hidup kita menjadi bernilai, menjadi berharga, menjadi bermanfaat. Ya, kita akhirnya memperlakukan orang lain, makhluk lain dengan cinta kasih, gitu berkata perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Jadi dimanapun, kapanpun, berkumpul dengan siapapun, yang membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan. Karena orang-orang yang memiliki cinta kasih yang ada dalam dirinya tadi tidak membahayakan, tidak mengancam bagi kehidupan orang lain, makhluk lain. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa semua orang, semua makhluk itu pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya damai. Lawang hidup cuma sebentar aja kok, mau macam-macam gitu ya. Ya, pengennya hidup walaupun sesaat itu dengan kedamaian, dengan kebahagiaan. Kalau kita memang membutuhkan sandang pangan papan, ya kita bekerja dengan tenang, dengan damai. Kalau kita bisa lebih baik lagi, ya lakukanlah, misalnya berkarya, supaya karya-karya kita ini bisa membawa manfaat bagi orang-orang lain, bagi generasi-generasi berikutnya, seperti itu. Jadi kalau mau membuat karya, ya karya yang benar, yang bisa bertahan lama, yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Maka semakin banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari karya-karya kita, ya tentu saja akan membuat nilai kebajikannya semakin besar. Dan semuanya itu kita lakukan karena kita mencintai hidup kita, karena kita menyayangi hidup kita. Jadi gini, kalau ada seseorang yang memiliki pikiran tutur kata perilaku yang buruk, tandanya dia itu tidak mencintai, tidak menyayangi hidupnya. Nah, kalau kita mencintai, menyayangi orang yang seperti itu, mencari masalah, bikin bencana dalam kehidupan kita, ya tidak ada ceritanya kita hidup dengan orang yang tidak damai kemudian akan menjadi damai. Kenapa? Orang yang tidak damai tadi, orang yang berpikir negatif tadi, orang yang memiliki perilaku-perilaku yang buruk tadi, karena dirinya bermasalah, selalu akan menimbulkan masalah dan di matanya nampaknya hanya salah semua. Nah, maka dari itu, ibu sekalian, kita berusaha untuk membebaskan diri kita dari kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang tidak membahagiakan diri kita, yaitu dengan mengarahkan dharma itu, ajaran kebenaran itu ke dalam diri kita sendiri. Bukan mencari kesalahan orang. Saya menderita karena si A. Kami mengalami begini ini karena si kelompoknya si B. Jadi kita menyalahkan orang lain atas penderitaan yang kita buat sendiri. Padahal kalau kita mau hidup damai, ya cobalah berdamai dengan diri kita sendiri. Diperlakukan seperti apapun tetap tenang, tetap damai, gitu kan. Tapi yang terjadi tidak seperti semudah seperti yang kita bayangkan, Ibu saudara sekalian. Jadi begitu kita diperlakukan dengan tidak baik, ya mungkin kita kelihatannya tenang-tenang aja, tapi dalam hati itu kita berperang antara membalas atau tidak membalas, antara kesabaran atau kemarahan, marah-marah atau ramah-ramah. Gitu. Kalau kita kalah, ya kita marah. Kalau kita menang, ya kita bisa ramah, kita bisa baik gitu. Ada orang yang tidak baik sama kita.
Karena apa? Ya kita menyadari bahwa ini tanaman saya sudah waktunya matang. Ya, saya tidak perlu membalas lagi dengan cara yang sama kepada orang itu. Kalau saya menanam lagi, cepat atau lambat pasti akan memetik buah yang sama sesuai dengan tanaman saya lagi. Yang bisa kita lakukan adalah memiliki kesadaran yang bagus supaya hal-hal yang negatif tadi diolah menjadi positif. Kalau yang sudah positif ya kita coba untuk kita kembangkan, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita untuk membebaskan diri kita sendiri dari penderitaan hidup kita. Karena itu tadi, orang melakukan keburukan, kejahatan seperti itu sebenarnya karena bisa saja karena ketidaktahuan dia, bisa saja karena kelemahan, kelingahan dia, tidak bijaksananya dia, karena dikuasai oleh hal-hal buruk dalam dirinya. Pelampiasan itu adalah sifat-sifat yang menekan, tertekan, tersiksa, menderita karena mungkin tidak sesuai dengan keinginan-keinginannya, sehingga akhirnya terlampiaskan dalam hal-hal yang kadang tidak dikontrol. Masalah itu baik atau tidak baik kayak gitu kan. Yang penting ini lampiaskan. Jadi orang melakukan keburukan itu kadang-kadang sebagai sebuah pelampiasan dari tekanan penderitaan yang dia hadapi, karena dia anggapnya dengan cara seperti itu nanti dia akan happy, akan bahagia setelah melampiaskan itu semua. Padahal permasalahannya tidak sesepele begitu. Begitu kita lampiaskan kepada orang lain yang diperlakukan begitu tidak terima, mereka membalas juga. Padahal kan kita ingin bebas dari penderitaan karena tekanan, siksaan tadi. Nah, ini namanya tidak mampu mengelola sesuatu yang negatif dengan bijaksana. Kalau kita mampu mengelola dengan hal yang negatif untuk sesuatu yang positif, yaitu semuanya bisa menjadi sebuah energi yang luar biasa. Salah satu contohnya dulu, waktu kami dulu misalnya dalam kondisi mental yang tidak seimbang, mental yang tidak tenang, bergejolak. Nah, kondisi ini kita bisa olah, kita bisa manfaatkan dengan kesadaran kita, dengan kebijaksanaan kita, energi ini gimana supaya tidak terbuang dengan sia-sia. Ya, bisa disalurkan untuk hal yang positif, misalnya yang pernah kami lakukan. Begitu kondisinya tergoncang dalam batinnya itu, karena suatu hal, kita membaca parita, mengulang ajaran-ajaran Buddha. Begitu dilakukan secara terus-menerus, akhirnya lama-lama hafal, gitu kan. Karena menggunakan energi yang negatif tadi diolah untuk sesuatu yang berguna, bermanfaat. Atau bisa saja dengan energi yang negatif yang muncul, diolah dengan kesadaran kita, dengan kebijaksanaan kita, duduk diam. Akhirnya begitu mampu memposisikan pikiran kita fokus, goncangan-goncangan tadi lama-lama juga diam. Akhirnya mengendap dan kemudian kembali normal diam juga. Atau bisa saja misalnya dilampiaskan ke hal positif lainnya. Kalau ibu saya sekarang lagi jengkel gitu ya, nyapu dari lantai bawah sampai lantai atas. Setelah disapu, dipel. Energi negatifnya tersalurkan dan rumahnya menjadi kinclong, jadi bersih. Tapi ya memang akan sangat baik kalau kita melakukan itu semuanya bukan karena arah jengkel pelampiasan tadi. Tapi ini kan hanya sebagai bentuk upaya untuk mengelola sesuatu yang negatif supaya tidak terucap, tidak terlakukan sehingga terlukai, tersakiti oleh orang lain atas perilaku perbuatan kita atau ucapan-ucapan kita. Jadi dikelola. Nah, lebih baik memang kalau kita dalam kondisi seperti apapun untuk menciptakan, mengembangkan sifat-sifat luhur dalam diri kita. Karena memang kita hidup dari sebuah kebiasaan, Ibu saudara sekalian.
Kalau kita ini sudah terbiasa melakukan hal yang baik, kan mudah melakukan kebaikan. Ringan tangan, suka memberi, membantu, menolong sesama yang membutuhkan. Tapi kalau kita ini tidak membiasakan begitu, ya mau berbuat baik bukan hal yang mudah. Nah, cuma terkadang dikala kondisi tidak tergejolak seperti itu membuat banyak orang yang lengah, sehingga menyia-nyiakan waktu dalam kehidupannya. Begitu nanti terjadi gejolak, wah, kebakaran dia. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana solusinya? Stres dia. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak bergejolak, kita mau berlatih, mau mempraktekkan, mau melaksanakan, membiasakan, melakukan itu, saya rasa begitu ada gejolak, ya kita tidak akan begitu panik atau bahkan tetap bisa menyikapinya dengan bijaksana. Salah satu contohnya gini, kita kan punya tubuh jasmani. Tubuh jasmani yang terbentuk dari perpaduan unsur juga pasti mengalami tua, mengalami sakit, dan mengalami kematian. Dan itu semuanya tidak bisa kita hindarkan, kan. Nah, pada saat kita kondisinya sehat, kuat, memiliki usia yang panjang, artinya tidak terjadi apapun dengan diri kita. Tidak banyak tuh orang yang mau pergi ke tempat ibadah untuk melakukan kebaikan begini, begitu, begini, begitu. Diajak baca parita, diajak meditasi, diajak menjalankan sila, diajak melakukan kebaikan. Tidak banyak orang yang mau melakukan begitu. Tapi begitu mulai tertekan, tersiksa, menderita, mulai ada masalah, bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Bagaimana menghadapinya? Jadi diibaratkan orang itu istilahnya sudah kehujanan, baru teringat payung. Di mana payungnya? Siapa yang punya? Boleh tidak pinjam? Dan lain sebagainya. Padahal kan harusnya itu sedia payung sebelum hujan. Sehingga pada saat kita mulai ada hujan, kita bisa menggunakan payung. Bukan pada saat sudah kehujanan baru sibuk mencari payung. Bukan pada saat sakit baru bingung nyari obat. Harus mikir gimana caranya supaya kita ini tetap dalam kondisi sehat, menjaga kesehatannya. Seperti itu. Nah, kalau kita mencintai, menyayangi hidup kita, tentu kita tidak melakukan hal yang buruk. Artinya orang yang melakukan hal yang buruk tadi adalah orang yang tidak mencintai hidupnya. Kalau mencintai hidupnya, dia tidak akan melakukan hal demikian. Dia akan berpikir dengan bijaksana, akan bertutur kata, berperilaku dengan bijaksana. Supaya apa yang dia perbuat ini hanya akan menimbulkan kedamaian, kebahagiaan bagi dirinya, bagi orang lain, bagi makhluk lain. Nah, ini cara untuk bagaimana memulai, mengawali, menciptakan dunia yang terkecil dalam hidup kita adalah dunia pikiran kita. Karena tadi sudah saya sampaikan, pikiran kita menjadi pemimpin pelopor dari tutur kata perilaku kita. Maka mulai kita munculkan, mulai kita kembangkan pikiran-pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Mari kita semuanya mengupayakan untuk memunculkan, mengembangkan cinta kasih dalam diri kita. Sehingga kalau misalnya yang ada di Dhammasakasa sekarang ada 50 orang saja, maka setidak-tidaknya di lingkungan tempat kita tinggal itu sudah 50 orang yang telah mampu menciptakan kedamaian. Sudah ada 50 orang yang telah mampu untuk membantu mengurangi keonaran-keonaran. Kalau seumpamanya semua punya kesadaran, kristalisasi dari ketenangan, kedamaian tadi, maka akan mampu menciptakan negara yang damai, dunia yang damai. Gitu. Nah, maka dari itu, Ibu saudara sekalian, mari kita membebaskan diri kita sendiri dari penderitaan karena kemarahan, kebencian, kejengkelan, sakit hati, dendam, dengan kita memiliki cinta kasih dalam diri kita. Wujudkan dalam tutur kata, perilaku yang penuh dengan cinta kasih kepada semua orang, kepada semua makhluk, tanpa batas, tanpa terkecuali, sehingga akan
benar-benar kita rasakan bahwa sungguh indah, sungguh bahagia hidup tanpa kebencian. Di antara orang-orang yang hidup dengan penuh kebencian, kita hidup bahagia tanpa kebencian. Mari kita semuanya menciptakan kedamaian dalam batin kita, dalam diri kita sendiri, di dalam waktu hidup yang sangat singkat, yang sangat cepat berlalu ini, kita dengan penuh keyakinan, dengan kebijaksanaan dan kemampuan kita untuk menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita. Masalah sesuatu yang di luar, ya, kita tidak perlu untuk menukarkan kedamaian yang ada dalam batin kita dengan hal-hal yang di luar diri kita. Tapi kita perlu untuk menciptakan kedamaian dalam diri kita dan wujudkan dalam tutur kata, dalam perilaku yang membuat siapapun yang kita perlakukan, yang mendengar dari kata-kata yang kita sampaikan, bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mendapatkan kedamaian, kebahagiaan. Nah, itu yang saya perlu sampaikan. Di tengah kondisi yang bergejolak, mari kita tetap damai. Kalau kondisinya tidak bergejolak, mari kita terus berlatih, mari kita terus berjuang untuk meningkatkan kualitas batin kita. Kenapa? Manfaatnya luar biasa, Ibu saudara sekalian. Kalau kita ini memiliki cinta kasih, ya sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu. Kalau kita memiliki cinta kasih, kita akan bahagia, bebas dari marah, benci, jengkel, sakit hati, dendam. Tapi mohon maaf, ini kadang-kadang kita ini masih berlatih, jadi marah, benci, jengkel, sakit hati, dendam itu hanya mengendap saja. Terkadang-kadang kalau dijarak, digoda, ini bisa keluar lagi, kayak orang membuat kopi. Begitu kita tidak aduk-aduk, ya tenang, mengendap semua kotorannya, CT-nya itu mengendap semua, ampas-ampasnya mengendap semua, seolah-olah kita, wah sudah bersih. Tapi ternyata begitu kena goncangan atau diaduk-aduk, ya kotor lagi. Nah, jadi artinya bahwa bukan hanya sekedar mengendapkan hal-hal buruk itu dalam batin kita, tetapi kita harus mampu mengikisnya dari diri kita. Kedamaian, kebahagiaan muncul dari seseorang yang memiliki cinta kasih. Dan tentu saja cinta kasih yang kita kembangkan, kita praktekkan dalam perilaku, tutur kata, kehidupan kita sehari-hari akan membuat semua orang yang diperlakukan begitu juga senang. Artinya kita akan dicintai, disayangi oleh semua orang. Karena kita memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang. Seperti apa kita ingin diperlakukan, seperti itu kita hendaknya memperlakukan. Jadi kadang-kadang kalau kami memiliki sesuatu gitu ya, kita tahu bahwa yang sesuatu yang kita inginkan ini juga diinginkan oleh orang lain. Sehingga kalau kita bisa berbagi sama mereka, ya rasanya juga bahagia. Atau bahkan begitu kita mengetahui ternyata sesuatu itu juga diinginkan oleh orang lain, ya kita bisa memberikan kepada orang itu. Orang itu bisa rasanya mendapatkan kebahagiaan dan kita bahagia juga bisa memberi kepada orang itu, bisa membuat orang itu bahagia. Tapi yang terjadi dalam kehidupan yang nyata itu kan, kalau kita menginginkan sesuatu, ada orang lain yang menginginkan sesuatu juga, berebutlah sampai gegeran gitu kan. Tidak ada yang berpikir untuk, ya ini ada sesuatu kita bagi bersama-sama atau kita manfaatkan bersama-sama. Ada sebuah wilayah di dunia kita ini yang sampai zaman dahulu sampai zaman sekarang tidak akan pernah rukun, tidak pernah damai. Padahal kalau mau berpikir kita hidup damai menggunakan tempat itu bersama-sama kan ya bagus-bagus saja. Loh kita mati juga nggak dibawa kan. Kalau kita memiliki sesuatu digunakan bersama-sama dengan rukun, dengan damai kan baik. Tapi karena ingin ini punyaku, bukan ini punyaku. Akhirnya sama-sama mengaku gegeran dari zaman ke zaman tidak bisa selesai-selesai. Jadi cobalah kita ini bisa mengembangkan cinta kasih dalam diri kita sehingga semua orang
bisa mencintai, menyayangi hidup kita. Karena kita juga mencintai, menyayangi hidup mereka. Nah, Anda sih di tempatnya Bante itu ada Coki. Coki itu nama guguk ya, nama anjing. Nah, setiap saya misalnya pergi dari suatu tempat gitu ya, saya datang, bawakan sesuatu, wah senang dia. Setiap waktunya jam pulang, dia sudah tahu, oh ini waktunya jam pulang, sudah berusaha nyambut dia. Coba kalau misalnya kita begitu ketemu sama dia, hajarlah dia gitu kan. Pasti begitu kita datang, kabur dia, takut sama kita. Ini namanya binatang aja kalau diperlakukan dengan cinta kasih, dia begitu respect-nya dia sama kita. Nah, tadi ada sebuah video dari Malaysia. Ada seorang tokoh agama di sana. Suatu saat rumahnya ini kedatangan anjing. Anjingnya kalau anjing bagus enggak apa-apa. Anjing kadasen, kulitnya rusak gitu kan. Sebenarnya dia ini juga apa? Menurut keyakinannya mungkin tidak boleh gitu kan. Tapi beliau memiliki rasa welas kasih yang luar biasa terhadap binatang itu. Anjingnya kulitnya rusak. Akhirnya anjing itu dibawa ke dokter. Beliau cerita ya. Dibawa ke dokter. Diobati sampai akhirnya sembuh. Begitu anjing itu sembuh, ya dia benar-benar kayak istilahnya seolah-olah ngerti balas budi sama orang yang menolongnya tadi. Jagain rumahnya, kalau waktunya pulang ya dia tungguin di depan rumahnya, disambut sampai dia menceritakan rasanya itu lawang sama anaknya aja tidak diperlakukan begitu, tapi sama dia itu diperlakukan begitu, sama si guguknya tadi. Waktunya pulang ditunggu itu. Nah, suatu saat ini anjingnya ini dilempari, diusir oleh orang gitu kan. Akhirnya dia mengatakan, sebenarnya itu binatang. Salah apa sama kamu? Kok sampai kamu melakukan begini dan begitu? Gitu kan. Dia itu kan juga ciptaan yang maha kuasa. Terus salahnya apa kamu memperlakukan binatang itu demikian? Ya karena dia begini begitu. Tapi begitu melihat bahwa respeknya si anjing sama si tuannya tadi luar biasa, kok bisa ya? Heran-heran juga itu. Kok bisa ya? Padahal kadang-kadang orang aja pemakan segalanya dimakan orang. Loh, kadang-kadang itu sesama manusia aja saling makan. Gitu. Jadi manusia itu pemakan segala, apa saja yang dimakan. Teman sendiri aja bisa dimakan, itu manusia. Tapi binatang tidak sampai terjadi demikian. Tapi saya tidak mengatakan bahwa akhlak binatang lebih mulia loh ya. Tapi setidak-tidaknya kita harus lebih baik lah dari binatang. Karena apa? Karena kita punya agama. Jadi kalau kita memiliki rasa cinta kasih sebagai wujud keyakinan yang mengajarkan tentang rasa welas asih, cinta kasih kepada semua orang, kepada semua makhluk tanpa batas, tanpa terkecuali tadi, maka saya yakin semua orang, semua makhluk akan mencintai, menyayangi. Mungkin bahkan para dewa pun juga melindungi kita. Makhluk-makhluk yang bukan manusia pun juga mencintai, menyayangi kita, melindungi kita. Sehingga karena kita sendiri sudah mampu membebaskan diri dari marah, benci, jengkel, sakit hati, dendam, segala macam. Kalau kita meditasi ya bisa cepat aja konsentrasi. Makanya Ibu jelaskan kalau mau misalnya meditasi gitu ya, setelah kita membaca paritas, misalnya ya kita memancarkan cinta kasih ahang sukitohomi nidukohomi awirohomi abhyapajohomi kohomi suki atanan pariharami. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita,
bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Ini kita benar-benar ulang dengan penuh kesadaran untuk diterapkan dalam diri kita. Supaya hidup bahagia, bebas dari penderitaan. Bebas dari membenci dan dibenci. Kita harus mampu membebaskan diri kita dari kebencian supaya tidak dibenci orang. Kalau kita memancarkan cinta kasih, ya kita akan diberikan cinta kasih juga, karena hidup itu seperti hanya orang bercermin juga sih. Jadi kalau kita bercermin kemudian kita tersenyum, ya wajah dalam pantulan cermin itu juga akan tersenyum. Kalau kita melotot-melotot, kejang-kejang di depan cermin, ya gambaran yang keluar dari cermin itu ya akan melotot-melotot, kejang-kejang juga. Kayak gitu. Jadi dengan kita memiliki cinta kasih dalam diri kita, mulailah kita kembangkan kepada semua orang, kepada semua makhluk, memiliki pengharapan yang baik kepada semua orang, kepada semua makhluk. Semoga orang tua, keluarga kita, guru kita, leluhur-leluhur kita, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, semoga mereka semuanya bahagia, membawa pengharapan yang positif bagi kehidupan mereka. Semoga mereka bahagia, bebas dari membenci dan dibenci juga, bebas dari menyakiti dan disakiti juga, bebas dari derita jasmani dan batin juga. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga mereka hidup bahagia. Semoga mereka bebas dari penderitaan. Semoga mereka tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk menerima, mewarisi, lahir, berkerabat, tergantung sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Baik ataupun buruk perbuatan yang dilakukan, maka seperti itulah yang akan diterimanya. Jadi begitu kita mengembangkan sifat-sifat yang luhur dalam diri kita, yang terjadi kita adalah bebas dari hal-hal yang buruk. Kita bisa mencapai kebebasan dari sifat-sifat yang buruk tadi. Sehingga disitulah kebahagiaan akan dapat kita rasakan. Kita mampu dengan kesadaran hidup sesuai dengan kebenaran pikiran, tutur kata, perilaku, penuh dengan cinta kasih, pikiran, tutur kata, perilaku, kita mencerminkan orang-orang yang memiliki keyakinan yang benar, memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan. Dan tentu ini yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, Bu Azra sekalian. Mari kita ciptakan dunia kita bagikan bumi. Mari kita ciptakan bumi kita bagaikan surga. Ciptakan surga di dalam bumi kita. Bumi diawali dari bumi pikiran kita, hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, dimanapun kita tinggal. Ini yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Ingat, jaga diri sendiri sama halnya menjaga orang lain. Dengan menjaga orang lain, caranya adalah dengan menjaga diri kita sendiri. Terima kasih. Ya, Anumodana Bante atas uraian damanya malam hari ini. Berarti kuncinya di ini ya, Bante ya. Maksudnya sharing cinta kasih ke diri sendiri dulu, baru sharing cinta kasih ke yang lain gitu. Oke, selanjutnya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand apabila ingin bertanya langsung ataupun dapat mengirimkan pertanyaan ke operator pertanyaan melalui Zoom dan YouTube. Ada partisipan yang sangat antusias, Bante. Ya, ya, Saudara Teddy Tahir, asli Medan. Kami persilakan, silakan di-unmute. Terima kasih. Nanti kita kasih apresiasi, kasih hadiah. Ya. Wah. Oke, Bante, nanti itu promosi brand nanti. Ini
antusias banget ini partisipannya. Kan mau menghadirkan surga di bumi manusia. Jadi harus itu dong, harus semangat. Walaupun Ayo, ayo. virtual ya. Ayo dong. Pengen juga, ayo dong. Baik, Gimana? Sukiyoto, Bante, saya mau bertanya, apakah dengan berkorban itu demi orang lain itu merupakan bentuk bunuh diri? Katanya kalau kisah-kisah Jataka itu Sang Buddha juga banyak mengorbankan diri. Nah, artinya apakah itu bentuk bunuh diri yang sebenarnya tidak direkomendasi begitu? Ya. Jadi semuanya kan tergantung pada cetana ya, pada niatan kita kan. Untuk mencapai sebuah kesempurnaan, beliau mengorbankan apapun termasuk juga hidupnya. Ya sebenarnya kita pun juga sama sih. Kita suka mengorbankan hidup kita untuk sebuah tujuan, gitu kan? Sampai lupa makan, lupa mandi, lupa tidur, gitu kan? Untuk sebuah target, gitu kan? Ya sama juga sih. Cuma ya kita kadang-kadang tidak sadar saja. Seorang bodhisattva ingin menjadi seorang sama Sang Buddha. Nah, untuk mewujudkan tujuan hidupnya, dia hendaknya menyempurnakan paramita. Sehingga apapun itu bentuknya, entah itu materi, entah itu hal-hal yang lainnya, entah itu hidupnya, semuanya juga dikorbankan dengan satu tujuan yang mulia untuk menyempurnakan paramita, untuk realisasi kebahagiaan tertinggi. Dan tentu saja kalau sudah menjadi seorang sama Sang Buddha kan bisa memberikan manfaat pencerahan bagi kehidupan semua orang, semua makhluk, supaya bisa mencapai seperti yang beliau capai. Kalau tidak ada seorang bodhisattva yang melakukan itu, ya saya rasa kesempurnaan paramita tidak bisa diperoleh dan pencapaian kesempurnaan sebagai seorang sama Sang Buddha tidak bisa didapatkan. Cuma kalau kita kan tidak perlu sampai istilahnya seperti itu kan. Coba kita berpikir dengan bijak saja. Tapi kalaupun mau melakukan itu, misalnya Koko Teddy misalnya ya, misalnya ini suatu saat lahir sebagai kijang, bukan kijang yang jalan-jalan lari-lari di jalan ya. Jadi kijang ya, tahu ya, binatang kijang itu. Dengan mengorbankan tubuhnya bisa menolong satu kampung yang sedang kelaparan. Kira-kira rela enggak? Mengorbankan dirinya, melihat orang satu kampung lagi terkena musibah kelaparan. Kalau dia mengorbankan dirinya untuk dimakan orang satu kampung itu bisa bebas dari wabah penderitaan yang dialami. Kira-kira rela enggak? Nggak rela, Bante. Nanti besok udah dimakan, lapar lagi. Mau cari kijang yang lain lagi. Masih tidak rela gitu kan, masih tidak rela walaupun untuk menyelamatkan begitu banyak orang. Tapi seorang bodhisattva rela melakukan itu. Dia merelakan hidupnya untuk bisa menolong banyak makhluk yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan. Sebenarnya kita juga beda-beda tipis juga, walaupun kita ini bukan istilahnya mau menjadi seorang sama Sang Buddha. Kadang-kadang mohon maaf kalau saya pernah mengalami kilas balik tentang kehidupan saya waktu menjalani kehidupan jadi biku. Pada waktu saya menjalani kehidupan jadi biku awal-awalnya begitu kan, dan sampai sekarang itu sering kali itu terjadi berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan, sampai trauma gitu kan. Pernah misalnya ceritanya lucu-lucu sih, tapi membuat trauma gitu. Pernah saya ada di Jakarta. Waktu itu dari Jakarta mau pergi ke Bekasi. Waktunya sangat mepet. Dengan kecepatan tinggi, mobilnya larinya luar biasa kencang. Itu bannya pecah. Ya untungnya masih selamat. Gitu kan. Tapi kejadian itu tidak separah beberapa tahun sebelumnya. Itu kan hanya rodanya pecah. Pernah yang membuat kami juga traumanya luar biasa. Waktu pergi ke Jawa Tengah, saya pernah gelundung di Tawangmangu. Mobilnya itu terbalik-balik sampai 3 kali. Sampai mobilnya itu ringsek gitu kan.
pecah semuanya. Ya, itu kan hampir aja membuat nyawa melayang juga, trauma juga. Tapi ya tetap aja dilakukan. Jadwalnya ke sana, yo jalani, ke sana ya jalani gitu kan. Apakah tidak trauma? Trauma. Apakah tidak takut? Takut gitu kan. Apalagi kalau lagi jalan kenceng kan tahu-tahu ngerem dadaan atau belokan tajam gitu. Wah, jantung ini nggak normal. Pernah juga satu cerita itu naik kendaraan, mobilnya kencang, di tol juga, itu rodanya lepas. Rodanya lepas menabrak mobil kita sendiri. Jadi rodanya ini mengejar kita. Jadi rodanya lepas, mobilnya lari kencang. Begitu mobilnya sudah berhenti, rodanya nabrak, bruwek gitu. Saya baru sadar, wih apa itu? Tidak tahunya rodanya sendiri yang nabrak mobil kita gitu kan. Itu hal-hal seperti itu ya kita alami, istilahnya juga tetap kita lakukan hal-hal yang memang bisa kita lakukan. Kita berusaha ke sana kemari pagi, siang, sore, malam untuk melakukan hal yang memang kita anggap bermanfaat, bermanfaat bagi dirinya sendiri juga, bermanfaat bagi banyak orang juga. Tapi ya kalau terus-terusan seperti itu ya namanya mati konyol juga gitu kan. Yang artinya kalau kita sudah ngerti, tahu, paham tentang hal yang benar, sudahlah Ibu kan praktekkan gitu. Jadi supaya Ibu sekalian bahagia, kita juga ikut senang, ikut bahagia gitu kan. Karena sebenarnya kita melakukan itu semuanya atas dorongan kekhawatiran aja. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, nanti kok tadi ke sasar-sasar, supaya tidak kesasar, ya udahlah kita ke sana, kasih tahu begini begitu gitu kan. Jadi kita juga sama-sama berkorban juga, tapi tidak berkorban ini loh nyawaku aku kasih kepada kamu, aku tidak seperti itu. Mengorbankan seluruh waktu, kemampuan, semua yang kita miliki untuk supaya orang lain mendapatkan manfaat dari kehidupan yang singkat yang kita alami, gitu, yang kita jalani seperti itu. Jadi karena hidup kita sebagai manusia ini sama-sama menjadi manusia ini akan menjadi bernilai bermanfaat, bernilai berharga itu karena manfaat yang kita bisa berikan. Kalau kita hanya hidup berpikir hanya untuk kepentingan perutnya sendiri, keinginannya sendiri, orang seperti ini sebenarnya nilai kehidupannya rendah. Tapi kalau dia sudah berpikir, oh apa yang saya bisa berikan, apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain bahagia, untuk semua makhluk berbahagia, untuk dunia ini bisa rukun, bisa damai, bisa bahagia. Kalau kita semuanya sudah mampu berpikir demikian, orang-orang besar seperti itu, ya tentu saja rasa cinta kasihnya besar, pengorbanannya besar. Dan tentu saja dia bahkan mungkin rela mengorbankan apa saja untuk kedamaian, untuk kebahagiaan semua makhluk yang ada. Saya rasa seperti itu ya. Tapi kalau kita masih ada keterikatan, kemelekatan, jolo Bante, saya kan masih perlu ini, perlu itu kan, saya juga belum menikah Bante, misalnya seperti itu. Kan masih ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Ya, kalau kita misalnya bisa melakukan supaya semua orang, semua makhluk berbahagia, why not kan? Kenapa tidak? Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Namo Dana Bante. Sudah terjawab ya Saudara Teddy Tahir. Oke, selanjutnya ada partisipan. Kepada Saudara Teddy Wandianto, dipersilakan unmute. Terima kasih. Silakan di-on videonya ya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Selamat malam Bante. Kok Teddy juga? Dari Jayapura Bante. Selamat malam. Oh iya. Selamat malam, Jayapura. Ya. Bagaimana kabarnya Jayapura? Baik, Bante. Baik, masih. Silakan. Begini, Bante. Kalau saya cerita dari riwayat hidup Sang Buddha, saya tahu, Bante ya, memang betul terjadi ada. Tapi kalau Bodhisattva ya, di Theravada, kira-kira siapa ya, Bante ya? Maaf ya, saya tanya, saya tidak tahu. Terus cerita tentang bodhisattva yang di Theravada itu siapa saja Bante gitu. Yang mau mengorbankan kehidupannya untuk banyak makhluk gitu. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Ya. Jadi Buddha
Itu ada 3 macam jenis Buddha. Ada Sammasambuddha, ada Pacika Buddha, ada Sawaka Buddha. Nah, selama seseorang itu belum mencapai kebuddhaan, dia ada upaya-upaya untuk mencapai kebuddhaan, itu namanya bodhisattva. Ya, entah itu menjadi Sammasambuddha seperti halnya Buddha Gautama ini, sebelum beliau mencapai kebuddhaan, beliau adalah bodhisattva. Nah, kemudian ada juga bodhisattva yang Buddha yang yang kedua tadi apa? Sammasambuddha, Pacika Buddha. Pacika Buddha. Nah, sebelum seseorang itu menjadi seorang Pacika Buddha, dia juga seorang bodhisattva. Nah, kemudian ada Sawaka Buddha. Sebelum seseorang bisa menjadi Buddha, walaupun dia harus belajar dari ajaran Sammasambuddha, itu adalah juga bodhisattva. Bisa saja Anda semua itu adalah bodhisattva yang mengerti sifat-sifat luhur dari ajaran ini dan kemudian mempraktekkan, melaksanakan dengan satu tujuan untuk menjadi Buddha. Entah itu Sammasambuddha, entah itu Pacika Buddha, atau Sawaka Buddha. Nah, kalau saya kan tidak mau menjawab bodhisattvanya Theravada mana. Nah, ini semuanya ada 3 macam jenis Buddha tadi. Ada Sammasambuddha, Pacika Buddha, ada Sawaka Buddha. Anda semua yang berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan usahanya sendiri, bisa menjadi seorang Sammasambuddha, dan nanti punya kemampuan untuk mengajarkan Dhamma. Kalau kita mau berjuang sendiri dengan sungguh-sungguh, kemudian menjadi seorang Pacika Buddha, kita bisa mencapai kebuddhaan memang dengan usahanya sendiri, tapi tidak bisa ngajar. Tapi kalau kita setelah belajar ajaran dari Sammasambuddha, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Dharma ini, kita menjadi seorang bodhisattva yang akhirnya bisa menjadi Sawaka Buddha. Nah, Sawaka Buddha kita bisa menjadi Buddha. Jadi kebuddhaan ini bukan dihai oleh Pangeran Siddhartha saja. Kita semua bisa menjadi Buddha. Pertanyaannya, mau tidak kita jadi Buddha? Lah, banyak jawabannya mau, Bante, tapi saya masih ada urusan ini, Bante. Keluarga saya bagaimana, Bante? Dunia pokoknya lebih menarik daripada tujuan itu. Bante bisa nyimpulkan begitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tahu kan untuk berbuat baik sebagai sarana untuk mencapai kebebasan, itu hendaknya kita bisa lakukan. Tapi semakin tinggi nilai kebajikannya, semakin jarang orang yang mau melakukan. Contohnya, jadi sila, dari dana, sila, samadhi. Nah, dari dana, sila, samadhi. Dari berdana, menjalankan sila, meditasi. 3 tingkatan kebaikan ini saja, semakin tinggi, semakin berkurang loh. Misalnya, Ibu Bapak Saudara sekalian, mari kita membangun Dhammasala. Mari kita membangun sekolahan. Mari kita membangun rumah sakit. Mari kita membangun jalan. Semuanya gotong royong membangun. Dengan mudah kita melakukan itu. Mohon maaf, kalau perumpamaannya di kehidupan Bante yang sering kami sampaikan, begitu ada biku, apalagi biku itu orang yang kita ngefang sekali gitu. Wih, makanan itu melimpah ruah. Sampai nerima itu ngilu tangannya. Sampai selesai menerima itu selera makan hilang semua. Gara-gara terima makanan di atas meja full, di bawah meja full, kanan kiri full makanan semua gitu kan. Artinya untuk respect melakukan kebajikan dengan berdana. Banyak orang tertarik melakukan itu. Dana ini sebenarnya dari semua ajaran agama mengajarkan. Ada yang namanya itu berdana di Buddhis. Ada yang namanya dana punya, itu di dalam Hindu. Ada yang namanya perpuluhan, ada sodako, zakat, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang lain. Yang artinya diajarkan untuk berdana, diajarkan untuk memberi. Tapi yang tepatnya memberi itu adalah untuk bebas dari keserakan, keterikatan, pemekatan dalam diri kita. Bukan untuk memberi supaya mendapatkan lebih banyak, memberi untuk mendapatkan nama, kedudukan, lain sebagainya. Nah, begitu diajak untuk menjalankan atasila. Kalau sebagai umat Buddha kan 5 sila ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan.
Ini 5 sila dalam kehidupan sehari-hari. Bante pernah beberapa kali di sebuah wihara saya tanya, dari 5 sila ini yang belum dilanggar yang mana? Diam semuanya. Pembunuhan dilakukan tidak? Ya ternyata dilakukan juga. Kemudian mencuri dilakukan tidak? Dilakukan juga. Perbuatan asusila dilakukan juga? Enggak. Dia tidak berani jawab. Kalau berani jawab pasangannya gitu kan. Ya artinya dilakukan juga gitu kan. Kemudian berbohong dilakukan juga tidak? Ya dilakukan. Mabuk-mabukan, minuman keras, ya dilakukan juga. 5 sila aja kadang itu cacat semua. Gitu. Begitu diajak untuk menjalankan 5 sila cacat. Apalagi diajak menjalankan 8 sila. Ibu bapak saudara sekalian, di hari Uposatha, setiap Ciptago, kita ini dianjurkan untuk menjalankan atas sila. Jalankan Uposatha sila, 8 latihan kemoralan. Itu yang menjalankan Uposatha sila itu tidak banyak. Tanya umat Buddha Indonesia, tahu enggak Uposatha sila? Banyak yang belum tahu. Kalaupun tahu, pernah melakukan tidak banyak juga yang melakukan, gitu kan? Artinya semakin tinggi kebajikannya semakin berkurang. Begitu diajarkan, ayo kita ngadakan program meditasi. Saya mau jalan-jalan nih Bante. Saya mau kumpul dengan keluarga ya Bante. Akhirnya ya meditasinya yang ngadakan Bantenya, yang meditasi hanya Bantenya saja juga. Jadi semakin tinggi kebajikannya, semakin sedikit orang yang melakukan. Makanya kesimpulannya bahwa jangan-jangan umat Buddha ini memang tidak mau mencapai nibbana. Lawang surga dunia ini masih lebih menarik daripada kebebasan, gitu kan? Gitu. Ya, jadi saya rasa sih kita semuanya perlu untuk kembali introspeksi ke dalam diri masing-masing supaya kita benar-benar bisa menjadi bodhisattva yang suatu saat cepat atau terlambat bisa mencapai kebuddhaan. Entah itu dalam kehidupan kita sekarang atau 2 kali kehidupan, 3 kali kehidupan lagi. Silakan. Yang penting setidaknya itu melangkah. Sama seperti yang Bante lakukan sekarang. Kan di Bante kebanyakan sekarang tinggalnya di Banyuwangi. Bante ngajak kadang-kadang umat-umatnya, ayo kita menanam ini, nanam itu. Bante, kalau nanam ini kan Bante nanti tua belum tentu ikut menikmati. Tidak ngurus saya. Tidak ngurus. Yang penting kita setidaknya nanam. Kalau memang usianya saya bisa panjang, saya bisa nikmati. Kalaupun tidak panjang, setelah nanam kemudian mati, ya kan ada anak cucu orang lain yang mau makan juga, menikmati juga. Jadi artinya nanamlah. Dan tidak perlu untuk khawatir dengan hasilnya. Gitu ya. Ya. Baik. Terima kasih Bante. Anumodana. Selamat malam Bante. Baik Bante Anumodana. Jadi tadi Saudara Teddy Tahir yang dari Pulau Sumatera, ini Saudara Teddy Wandianto di Pulau Irian Jaya. Kita yang di Pulau Jawa ya Bante. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya persilakan Dita untuk membaca pertanyaan pertama. Silakan, co-host ditampilkan. Sorry, sepertinya Dita belum ready. Oke, saya baca aja Bante ya. Pertanyaan dari Chandra Gunawan. Kebanyakan umat Buddha bersikap pasif introspektif karena sesuai dengan konsep diri sendirilah sebagai pulau pelindung bagi diri sendiri. Padahal dalam rangka menggalakkan kedamaian dunia diperlukan sikap aktif, agresif, konstruktif, bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan seorang umat Buddha untuk menciptakan kedamaian diri, lingkungan, negara, dan dunia secara komunikatif agar bisa dijadikan contoh. Anumodana Bante, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana ya upaya kita bisa menciptakan kedamaian dunia? Tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa enggak dunia kita tercipta kedamaian diciptakan oleh orang-orang yang tidak damai? Tentu tidak bisa jawabannya. Kita ingin dunia yang damai, tapi
mau diupayakan oleh orang-orang yang tidak damai, maka ini tidak akan bisa terwujud kedamaian. Kecuali semua orang memiliki kesadaran untuk memulai kedamaian itu dalam diri sendiri. Karena gini, kita ini bisa diibaratkan, begitu kita bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang baik, yang mampu menciptakan kedamaian di dalam diri kita. Ya, begitu kita berkumpul, bergaul di dalam lingkungan keluarga, kita bisa menciptakan kedamaian di dalam keluarga. Kalau semua keluarga itu bisa damai begitu, nah, maka akan mampu menciptakan kedamaian di dalam lingkungan masyarakat, menjadi contoh, setidaknya mampu menjadi toladan, menjadi orang yang mau peduli untuk menciptakan kedamaian di dalam lingkungan masyarakat. Jadi keluarga tadi ada keluarga yang setidaknya mengurangi kehebohan yang di luar. Keluarga tadi menjadi keluarga yang damai. Akhirnya bagaimana? Karena lingkungan itu menjadi lingkungan yang damai, masyarakat yang damai, negaranya bisa damai, dunianya menjadi damai karena diciptakan oleh orang-orang yang damai. Menjadi seorang pemimpin pun juga sama. Kalau menjadi pemimpin orang yang telah mampu menyelesaikan masalah dalam dirinya sendiri, sehingga dirinya menjadi orang yang tidak bermasalah, maka pemimpin ini tidak akan menimbulkan masalah bagi masyarakat yang dipimpinnya. Tapi kalau diri pemimpin ini bermasalah, maka akan menimbulkan bencana musibah bagi masyarakat yang dipimpinnya. Misalnya contohnya, pemimpinnya ini dikuasai oleh kebencian. Karena dulu sebelum menjadi pemimpin, kita pernah dikalahkan oleh pemimpin negara lain misalnya. Tersimpan kebencian, tersimpan dendam. Begitu menjadi pemimpin, karena dia sudah dikuasai kebencian dendam, akhirnya dia menggalak kemampuan untuk membalas kebencian, membalas dendamnya kepada orang yang pernah mengalahkannya. Hingga terjadi bagaimana? Menimbulkan bencana kepada masyarakat yang dipimpinnya. Terjadi musibah, peperangan, segala macam. Padahal kalau mau nyadar, mau yang kalah ataupun yang menang di dalam sebuah pertempuran, itu akan menimbulkan sama-sama penderitaan. Yang menang juga menderita, yang kalah pun juga menderita. Makanya dikatakan bahwa seseorang yang menjadi penakluk bagi diri sendiri, itu adalah penakluk yang sejati. Jadi mampu menyelesaikan masalah dalam dirinya sendiri. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang bijak, yang memikirkan kesejahteraan, memikirkan kebahagiaan masyarakat yang dipimpinnya. Jadi orang bisa memikir seperti itu, kalau tidak damai mana bisa, gitu kan? Sama beberapa waktu yang lalu, pas kami ada di Wihara Dhamma Meta Jember, kami kedatangan para mahasiswa dari universitas, di salah satu universitas di Jember. Mereka datang, ya, kemudian berfoto-foto, kemudian bertanya-tanya tentang agama budaya. Sempat kami sampaikan bahwa Anda sekarang semester berapa? Dia sampaikan juga, saya semester sekian ngambil jurusan ini, itu Bante. Begitu. Akhirnya saya bilang, pengetahuan itu memang perlu. Berpengetahuan luas, berketerampilan itu memang sangat kita butuhkan. Tetapi semuanya tidak akan mampu kita gunakan selama kita ini masih belum damai. Nah, gimana mau membangun kalau tidak damai? Mulai terbangun dihajar, hancur lagi, gitu kan? Tapi kalau kita sudah damai, begitu membangun, kita bisa membangun yang indah. Ilmu kita, pengetahuan kita, keterampilan kita bisa kita gunakan, begitu kan? Makanya di dalam syair lagu Indonesia Raya itu kan yang utamanya dibangun dulu apanya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan? Jadi yang dibangun bukan badannya dulu, jiwanya dulu. Jiwa-jiwa mental masyarakat Indonesia harus dibangun dulu.
Baru nanti kalau kita bisa membangun mental-mental yang sehat, kita akan membangun negara yang kuat. Gitu. Tapi kalau kita berpikir mau membangun negara yang kuat, gimana bisa kuat kalau mentalnya aja rusak, gitu kan? Nah, makanya kita harus memulai dari diri kita sendiri supaya membawa dampak efek positif kepada lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Satu kunci yang harus saya sampaikan di sini bahwa kalau kita tidak bisa berbuat baik, setidak-tidaknya tidak berbuat jahat. Kalau kita berkarya tidak bisa, setidak-tidaknya tidak merusak. Kalau kita tidak bisa memberikan ide-ide yang positif, tidak bisa melakukan begini dan begitu yang berguna, yang bermanfaat, setidak-tidaknya tidak menghalang-halangi atau tidak membuat permasalahan-permasalahan. Nah, kalau kita bisa melakukan begitu, saya rasa itu adalah hal yang baik. Cuma permasalahannya ini, kalau ada orang bisa begini begitu, kita iri hati, gitu kan? Kalau kita berbuat baik tidak bisa, kita malah berbuat buruk, gitu kan? Kalau kita menciptakan karya tidak bisa, malah merusak, gitu kan? Nah, sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi lebih baik lah kalau caranya demikian. Ya, jadi kayak Bante lah contohnya. Karena saya tidak bisa begini begitu, ya sudahlah. Yang penting saya itu bisa menjadi warga yang baik, tenang, damai. Kalau mau ngomong sing apik-apik, bukan istilahnya ngomong sing elek-elek gitu kan. Bukan yang penting ngomongin A, B, C sampai Z, tapi yang ngomong sing penting-penting saja. Hemat energi, hemat biaya katanya, begitu kan. Begitu. Baik, terima kasih. Halo. Halo. Ya. Mandami Bante. Oh, iya. Ya, ini pertanyaan dari saya juga. Saat ini di dunia sudah banyak terjadi hal-hal yang luar biasa, Bante. Kedamaian itu mungkin sudah jadi barang langka saat ini. Karena kita ini mau cari kedamaian dalam arti yang luas, artinya kedamaian di beberapa tempat itu sudah jarang ditemui. Karena banyak orang itu dengan perasaan yang ego, serakah, haus kekuasaan, ingin menjadi orang nomor satu, itu menjadi pemicu bagi berkurangnya rasa kedamaian. Atau kadar kedamaian itu makin lama makin terkikis. Apakah kondisi seperti sekarang ini itu merupakan makin berkurangnya kadar cinta kasih yang ada dalam hati manusia? Artinya gini, Bante. Rasa cinta kasih manusia itu mulai banyak terkikis gitu loh. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang bijaksana itu semakin hari semakin berkurang. Kira-kira demikian nggak itu, Bante? Makasih, Bante. Ya, berawal dari pandangan ya. Apabila kita memiliki pandangan keliru, ya, kita melihat sesuatu yang bukan kebahagiaan, kita anggap sebuah kebahagiaan. Yang penderitaan kita anggap kebahagiaan, yang kebahagiaan kita anggap penderitaan. Tentang materi, kekayaan, jabatan, segala macam itu kan sebenarnya hanya sebatas sarana gitu. Tapi banyak orang menggunakan itu semuanya sebagai sebuah tujuan. Sarana itu menjadi sebuah tujuan. Orang berpikir berduyun-duyun untuk mendapatkan itu semua walaupun dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, secara otomatis orang-orang seperti itu sebenarnya juga orang-orang yang sudah bermasalah. Memiliki keinginan, bahkan memiliki keinginan tapi tidak memiliki kemampuan gitu kan. Kalau menjadi seorang pemimpin aja, hanya sekedar jadi seorang pemimpin, semua orang juga bisa. Tapi untuk bertanggung jawab menjadi seorang pemimpin itu tidak semuanya bisa, gitu ya. Jadi kayak misalnya menjadi kepala rumah tangga, semua orang bisa. Tapi untuk bisa menjalankan
kehidupan dengan baik sebagai seorang kepala rumah tangga tidak semuanya juga bisa. Jadi kepala itu bisa, semua orang bisa, tapi untuk tanggung jawabnya tidak semua orang bisa. Gitu ya. Jadi banyak orang menggunakan itu semua karena memiliki pandangan salah tentang kebahagiaan, tentang penderitaan. Itu tadi menyebabkan orang itu berjuang untuk mendapatkan itu. Setelah nanti mendapatkan itu dengan cara-cara yang salah, loh, cara benar aja itu tidak membuat hidup bahagia sesungguhnya kalau tidak dengan bijaksana. Kenapa? Semakin tinggi jabatan seseorang, itu semakin besar tanggung jawabnya. Kalau kita jalankan dengan baik, membawa kesejahteraan, kemajuan, ya pahalanya besar, kebajikannya besar. Tapi kalau menyengsarakan masyarakat yang dipimpinnya, itu dosanya juga besar. Jadi jangan melihat hanya sedikit, wah kalau saya menjadi pemimpin, dihormati, dihargai, kita seolah-olah memang kayak gila hormat gitu. Supaya saya dihormati, saya harus menjadi seorang pemimpin. Seolah-olah wah sekali. Padahal tanggung jawabnya ya besar gitu kan. Nah, banyak orang menggunakan itu semua sebagai sebuah tujuan. Padahal begitu mendapatkan itu, harusnya bisa digunakan untuk hal yang berguna, bermanfaat sebagai seorang pemimpin yang mungkin pemimpin ini munculnya dari masyarakat. Ya, dari masyarakat. Bukan mengajukan diri sebagai seorang pemimpin. Kalau ada seorang pemimpin munculnya dari masyarakat, oh dia pikirannya baik, itu katanya baik, perilakunya baik, dia orangnya bertanggung jawab, memiliki sifat-sifat yang luhur, patutlah dia kita jadikan pemimpin kita. Ini namanya pemimpin yang muncul dari masyarakat. Tapi pilihlah saya jadi pemimpin kalian. Kalau enggak ini duit. Enggak ini. Kalian punya harga suara kalian berapa? Ini ada. Coblos saya, pilih saya. Loh kualitasnya aja loh enggak ada. Kemudian suruh menjadi pemimpin. Begitu dia menjadi pemimpin karena membeli suara, ya dia begitu jadi pemimpin mikir juga. Saya dulu waktu mau menjadi pemimpin ya bayar. Setelah itu gimana cara mengembalikannya gitu kan. Jadi tidak berpikir untuk bagaimana memimpin dengan bijaksana. Nah, dirinya sendiri saja sudah bermasalah. Kalau dirinya sendiri sudah bermasalah seperti itu, dia menjadi seorang pemimpin, ya bisa menimbulkan masalah bagi masyarakat yang dipimpinnya. Nah, maka mari kita semuanya memulai, mengawali, dimanapun keberadaan kita, tidak usah nudin-nudin di luar, di tempat itu, di tempat sana, ada orang begini, orang begitu, makanya tidak damai, makanya tidak rukun, tidak begitu. Dimanapun keberadaan kita saat ini, mari kita memulai kedamaian itu dalam diri kita sendiri. Lihat tujuan hidup kita, yang bahagia seperti apa, yang menderita bagaimana. Kebahagiaan bukan terletak di luar diri kita, tapi dalam diri kita sendiri. Kedamaian bukan terletak di luar kita harus jauh-jauh untuk mendapatkannya, tetapi kedamaian itu ada dalam diri kita. Bisa meredamkan marah, benci, jengkel, itu sudah membuat hidupnya damai. Bukan kalau kita marah